Shalom Elohim buat Roh Bapa Yahweh yang berdiam dalam diri Pak Eman Lagu. Shalom buat Roh Yesus Kristus yang berdiam dalam adiknya Anugrahanto. Shalom buat Roh Kudus yang berdiam dalam diri mempelai Fe Hamdani. Shalom buat para saksi surga, para malaikat Tuhan, dan semua hamba Tuhan yang terkasih. Sekali lagi dalam video kali ini, segala hikmat, segala kekuatan itu bukan datang dari saya, tapi daripada Allah Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach Elohim, yang bekerja pada saat-saat akhir ini untuk menyampaikan suara-suara kebenaran. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan apakah itu pengungsian dan apakah syarat untuk terlibat dalam pengungsian. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, amatlah penting kita fahami di sini. Pengungsian bukanlah suatu hal yang kita tentukan, tetapi Allah yang menentukan hal itu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, amatlah penting di sini untuk difahami. Pengungsian bukanlah suatu hal yang ditetapkan oleh manusia, tetapi pengungsian adalah hal yang ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana dengan kisah Lot yang diungsikan daripada Sodom dan Gomora, dan juga bagaimana Nabi Nuh disuruh membuat batrah untuk diungsikan bersama-sama anak dan hewan-hewan ternakan sebelum murka Allah turun ke dunia, dan juga sebagaimana kisah Musa disuruh untuk pergi meninggalkan Mesir dan diungsikan daripada kerajaan Mesir dipimpin oleh malaikat Tuhan. Demikianlah juga pengungsian yang akan terjadi ke depannya nanti. Siapakah yang layak mengatakan di mana pengungsian akan terjadi? Bilakah pengungsian akan terjadi? Semuanya itu hanya kedaulatan Bapa Yahweh. Semuanya itu hanya Allah saja yang layak menentukan di mana dan bila pengungsian akan terjadi. Siapakah yang akan diungsikan? Orang yang akan diungsikan ialah orang Israel yang sejati. Apakah itu orang Israel? Orang Israel ialah orang-orang pilihan Allah, mempelai-mempelai Allah, dan orang-orang yang kudus, yang hidup dengan standar ilahi. Hanya orang yang benar-benar mengenal Allah, takut akan Tuhan, rela dan taat dengan apa yang Tuhan telah atur dalam kehidupan kita, dan juga orang yang boleh mengenal siapakah utusan Tuhan dalam hidup kita. Hanya orang itu saja yang layak diungsikan dari dunia yang sedang menghadapi murka Allah ini. Orang-orang seperti ini haruslah mempunyai hak pemilikan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Orang yang memiliki materai ilahi di dahi mereka, orang yang mempunyai cahaya kemuliaan Tuhan, orang yang hidup dengan roh, orang yang hidup bersatu dengan firman, orang yang telah hidup 100% kudus, dan orang yang bisa menembusi dimensi roh dengan tubuh supranatural. Itulah orang yang memiliki hak pemilikan Bapa Yahweh. Namun hak pemilikan Bapa Yahweh belum mencukupi jika kita tidak mencapai standar ilahi yang harus ada dalam proyek ilahi Alfa dan Omega ini. Setiap manusia yang layak diungsikan haruslah mencapai standar ilahi. Yang pertama, mempunyai 7 roh Allah Bapa Yahweh. Yang kedua, haruslah mempunyai 9 buah roh dalam tubuh mereka. Haruslah menjadi kudus, mempunyai kepekaan tahap tinggi, haruslah hidup dengan rendah hati,
haruslah seperti anak kecil yang taat dan patuh. Haruslah mempunyai iman tanpa penglihatan. Haruslah mempunyai kasih dan siap menderita dalam setiap pencobaan. Harus melakukan tugasan untuk bersaksi, menyampaikan kebenaran sebagai penyambung lidah Allah. Harus siap menerima pedang pemisahan yang Bapa Yahweh telah aturkan dalam setiap pribadi kita. Dan haruslah menjadi baru, menjadi manusia baru, hati yang baru, agar bisa menembusi dimensi roh dan kebenaran. Dan haruslah bersatu dengan hati Bapa. Yang terutama, kita haruslah mengenal dan takut akan Allah. Adakah kita sudah siap atau sudah menepati standar ilahi ini? Jika tidak, berjaga-jagalah. Teruslah introspeksi diri masing-masing. Karena orang yang tidak menepati standar ilahi ini tidak akan diungsikan dari dunia yang jahat ini. Introspeksilah diri lebih dalam bersama Tuhan. Jangan melihat kiri atau kanan. Jangan melihat pribadi orang lain. Tetapi lihatlah dirimu sendiri. Karena itu sajalah yang menjamin keselamatanmu sebelum murka Allah turun membinasakan dunia ini. Jangan membiarkan ada jurang atau celah untuk roh kegelapan memasuki dan mengintimidasi kita. Akhirnya kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Belajarlah merendahkan hati, melihat proses apa yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Belajarlah menjadi rendah hati, menerima orang yang diguna pakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jangan menjadi sok tahu atau berlagak pandai, sehingga hal itu yang membinasakan dirimu sendiri. Jangan sesekali mengatur-atur pekerjaan Allah. Mungkin kamu boleh mengatur di mana kamu mau mengungsikan diri, tetapi ingat, itu adalah pengungsian dirimu sendiri, bukan pengungsian yang Tuhan atur untuk keselamatan yang kekal. Dunia saat ini, manusia semakin menepati firman Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Keadaan manusia akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan telah diajar, dididik agar menjauhi hal-hal seperti itu. Sikap-sikap manusia akhir zaman, tetapi tetap menjadi seperti itu karena ingin melebihi kedaulatan Tuhan. Mereka sudah diajar, kita sudah diajar tentang kebenaran, tetapi tetap tidak mau melihat kebenaran. Kita suka menentang apa yang Tuhan telah atur. Bukankah kerajaan surga itu milik Allah Bapa Yahweh? Siapakah kita ini untuk mengatur-ngatur apa yang harus Tuhan lakukan bagi kerajaannya? Ingatlah saudara-saudari terkasih, pemikiran kita bukan pemikiran Allah. Jangan karena kebodohan manusia membinasakan dirimu sendiri. Ingin diungsikan? Tanamlah dalam hati kita masing-masing. Harus siap menderita. Harus siap bayar harga yang mahal. Harus patuh dan taat dengan perintah Tuhan, arahan Tuhan. Dan harus lulus setiap ujian iman, ujian saringan final yang Tuhan atur dalam hidup kita. Barulah pribadi itu akan layak diungsikan untuk memasuki dimensi roh dan kebenaran kerajaan Allah. Fahamilah dan selamilah setiap kata-kata dalam kesaksian ini dengan memohon hikmat daripada Tuhan, agar kamu lebih dapat menyelami apa yang terjadi dalam kehidupan kamu pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Terpuji-pujilah Allah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim.